Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azahra Rahayu, NIM 1930 105008 dan M Bintang Caniago dengan NIM 1930 105031 dari kelas aktif matematika 4A dengan dosen pengampu yaitu Ibunda Dr. Dona Apriani SSI MPD akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang materi pertama yaitu kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh M Bintang Caniago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Pengertian dari kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun karakter dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam sebagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Adapun komponen kurikulum 2013. Yang pertama, tujuan. Dalam Kemendikbud nomor 26 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 adalah bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, isi atau materi. Pada kurikulum 2013, setiap jenjang atau tingkatan pendidikan dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Suatu yang diberikan kepada peserta didik adalah mata pelajaran dan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Yang pertama, untuk sekolah dasar atau SD. Untuk sekolah dasar terdapat usulan pengelompokan mata pelajaran. Kelompok A meliputi mata pelajaran PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk kelompok B terdiri dari seni budaya dan prakarya serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk muatan lokal dan pengembangan diri diusulkan untuk digabungkan pada kelompok B. Untuk alokasi waktu, setiap tingkatan kelas memiliki alokasi waktu yang berbeda-beda. Namun untuk mata pelajaran IPA dan IPS, alokasi waktunya disamakan. Yang kedua, untuk anak SMP. Kelompok mata pelajaran A terdiri dari PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B terdiri atas mata pelajaran seni budaya, penjas, dan prakarya.
Pada kurikulum 2013 ini tidak terdapat mata pelajaran keterampilan atau TIK. Mata pelajaran TIK diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Pada kurikulum ini terdapat penambahan alokasi waktu dan kurikulum sebelumnya. Untuk SMA, untuk kelompok A dan kelompok B tidak terdapat perubahan pada kurikulum ini. Namun, mata pelajaran kelompok C dibagi menjadi 3 jurusan, yaitu jurusan berdasarkan minat di bidang MIPA, IPS, dan bahasa dengan alokasi waktu yang sama. Pada kurikulum 2013 ini, terdapat mata pelajaran pilihan yang terdiri dari mata pelajaran literasi media, bahasa asing, teknologi terapan, dan pilihan pendalaman minat atau lintas minat. Kompetensi kurikulum 2013 yang ketiga yaitu metode atau strategi. Dalam kurikulum 2013 ini, guru memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang dapat memungkinkan siswa melakukan proses belajar secara aktif, kreatif, menyenangkan, dengan efektivitas yang tinggi serta harus sesuai dengan materi yang diberikan dan tujuan yang dicapai. Yang keempat adalah evaluasi. Adanya kurikulum 2013 ini merupakan bentuk pembaharuan kurikulum di mana juga telah dilaksanakannya evaluasi pada kurikulum sebelumnya. Tugas dari komponen evaluasi terhadap kurikulum ini adalah mempertahankan SK-KD lama yang sesuai dengan SKL baru, merevisi SK-KD lama dan disesuaikan dengan SKL baru, serta menyesuaikan SK-KD baru. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, banyaknya kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan seperti pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, serta kewirausahaan. Selain mempunyai kelebihan, kurikulum 2013 ini juga mempunyai kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di sekolah. Namun, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap perlu menjelaskan dari guru. Yang kedua, banyak guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific. Yang keempat, keterampilan guru dalam merencanakan RPP kurang. Yang kelima, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Wahyu dengan nomor NIM 1930105008 akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dengan sejalan perkembangan zaman yang menuntut perubahan kurikulum terjadi. Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tapi menggunakan nama kurikulum 2013 revisi yang berlaku secara nasional.
Yang kedua, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Pada kurikulum 2013 revisi, penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama atau budi pekerti. Yang ketiga, tidak ada pembatasan pada proses berpikir siswa. Kurikulum 2013 revisi ini semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA dapat belajar tahap memahami sampai tahap mencipta. Yang keempat, penerapan teori jenjang 5M yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk menerapkan teori yang ada dalam pembelajarannya melalui praktek. Yang kelima, struktur mata pelajaran dan nama belajar di sekolah tidak diubah. Yang keenam, menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu metode yang membuat siswa menjadi pemain utama dalam setiap proses pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedelapan, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah disediakan di setiap mata pelajaran. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ke-9, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat atau deskriptif. Yang ke-10, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberi pembelajaran ulang. Nilai remedial inilah yang dicantumkan dalam hasil. Komponen kurikulum 2013 revisi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pada kurikulum 2013 edisi revisi ini yaitu pada Permendikbud nomor 70 tahun 2013, yaitu tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, isi atau materi. Pada kurikulum 2013 revisi ini, struktur pembelajaran dan alokasi waktu pembelajaran tidak diubah, yaitu tetap sama pada kurikulum 2013. Yang ketiga, metode atau strategi. Pada kurikulum 2013 revisi menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu metode yang membuat siswa menjadi pemain utama dalam setiap proses pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang keempat, evaluasi. Penilaian sikap untuk kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 pada setiap kurikulum 2013 edisi revisi sudah disediakan di setiap mata pelajaran. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Untuk skala penilaiannya menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan oleh guru dalam bentuk predikat dan deskripsi, sedangkan untuk remedial diberikan kepada siswa yang kurang, namun sebelumnya siswa diberi pembelajaran ulang. Nilai remedial inilah yang dicantumkan dalam hasil. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 revisi. Kelebihan kurikulum 2013 revisi yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, penilaiannya lengkap, baik itu kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Yang ketiga,
Ekstrakurikuler pramuka wajib diwajibkan untuk meningkatkan faktor siswa dalam berbagai hal seperti cinta tanah air, kedisiplinan, toleransi, gotong royong, dan lain-lain. Namun, kurikulum 2013 revisi ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, guru yang beranggapan perannya hanya sebagai fasilitator terkadang salah persepsi dengan membiarkan siswa belajar mandiri lepas. Yang kedua, waktu guru menjadi terbatas untuk berinteraksi dengan siswa jika di luar kelas, karena waktunya tersita dengan segala bentuk administrasi guru yang banyak. Yang ketiga, siswa yang tidak menyukai pramuka menjalaninya dengan tidak serius karena terkesan terpaksa. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Ada beberapa perbedaan pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama adalah kurikulum 2013 hanya menggunakan pembelajaran saintifik, sedangkan pada kurikulum 2013 revisi lebih menggunakan jenis pembelajarannya. Yang kedua, pada kurikulum 2013 menggunakan tujuan pembelajaran, tetapi pada kurikulum 2013 edisi revisi tidak menggunakan tujuan pembelajaran. Maksudnya, bukan berarti tidak memiliki tujuan, tetapi digabung dengan indikator. Yang ketiga, pada kurikulum 2013 revisi terdapat tambahan pada sistem penilaiannya. Dalam hal ini di bawah tempat tanda tangan ditambahkan jenis atau kolom cara penilaiannya yang kita akan lakukan, sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada. Yang keempat, untuk indikator pada kurikulum 2013 terdapat keselarasan antara kompetensi inti, kompetensi dasar dengan silabus dan buku. Sedangkan pada kurikulum 2013 edisi revisi, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap pembelajaran. Hanya ada pada mata pelajaran agama dan PPKN. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.